Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfarifki dengan NIM O1A1 20179 dari kelas D. Di sini saya akan mempresentasikan ujian tengah semester saya. Jelaskan istilah glikolisis, glikogenolisis, glikogenesis, metabolisme, katabolisme, dan anabolisme. Glikolisis adalah salah satu proses metabolisme yang paling universal yang kita kenal dan terjadi dengan berbagai variasi di banyak jenis sel di dalam hampir seluruh bentuk organisme. Glikogenolisis adalah lintasan metabolisme yang digunakan oleh tubuh selain gluconeogenosis untuk menjaga keseimbangan kadar glukosa di dalam plasma darah untuk menghindari simptoma hipoglikemia. Glikogenesis adalah lintasan metabolisme yang mengkonversi glukosa menjadi glikogen untuk disimpan di dalam hati. Lintasan ini diaktifasi di dalam hati oleh hormon insulin sebagai respon terhadap rasio gula darah yang meningkat, misalnya karena kandungan karbohidrat setelah makan atau teraktivasi pada akhir siklus Cori. Metabolisme berasal dari bahasa Yunani atau metabolismos atau perubahan, adalah seluruh reaksi biokimia yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan yang terjadi di dalam suatu organisme. Reaksi kimia terjadi akibat interaksi spesifik secara teratur antara molekul-molekul di dalam lingkungan sel beserta dengan perubahannya. Katabolisme adalah lintasan metabolisme yang merombak suatu substrat kompleks molekul organik menjadi komponen-komponen penyusunnya sambil melepaskan energi, pada umumnya berupa ATP. Anabolisme adalah lintasan metabolisme yang menyusun beberapa senyawa organik sederhana menjadi senyawa kimia atau molekul kompleks. Anabolisme memproses sintesis senyawa kimia kecil menjadi besar menjadi molekul yang lebih besar, seperti yang terjadi pada asam amino yang diubah menjadi protein. Kedua, buktikan atau tunjukkan bahwa proses metabolisme glukosa secara aerob menghasilkan energi lebih besar dibandingkan anaerob. Makhluk hidup dalam melakukan metabolisme membutuhkan oksigen yang didapat dari proses respirasi. Katabolisme ini ada yang aerob dan anaerob. Perbedaan antara respirasi aerob dan anaerob adalah aerob menggunakan oksigen sedangkan anaerob tidak. Selain menggunakan oksigen untuk melakukan respirasi aerob, makhluk hidup juga membutuhkan glukosa. Zat ini bisa didapatkan melalui makanan yang mengandung karbohidrat yang sudah diolah oleh enzim di sistem pencernaan. Contohnya adalah nasi yang memiliki kandungan karbohidrat sehingga setelah dikonsumsi dapat menghasilkan glukosa yang nantinya digunakan untuk membentukkan energi di dalam tubuh. Jelaskan hubungan metabolisme karbohidrat dengan metabolisme lipid. Hasil akhir pencernaan lemak yang berupa gliserol akan masuk ke jalur metabolisme karbohidrat melalui reaksi antara glukosa dan pirufat atau gliserol. Pirufat masuk jalur metabolisme karbohidrat. Sementara itu, hasil akhir pencernaan lemak yang berupa asam lemak akan mengalami beta oksidasi menjadi unit klinik yang terdiri atas dua karbon atau 2C. Setiap unit dua karbon akan mengikat satu molekul KOA menjadi molekul asetil KOA yang dapat masuk ke dalam jalur metabolisme karbohidrat. Gliserol dapat berubah menjadi glukosa atau pirufat tergantung kebutuhan sel akan energi. Demikian halnya asetil KOA. Jika sel tidak membutuhkan energi atau kebutuhan energi masih atau sudah cukup, maka asetil KOA yang berasal dari beta oksidasi akan disintesis kembali menjadi komponen lemak. Karbohidrat pun jika berlebih akan diubah menjadi lemak yang disimpan di jaringan lemak di bawah kulit, jaringan adiposa. Tunjukkan bahwa energi dihasilkan dari metabolisme lemak lebih tinggi dibandingkan energi yang diperoleh dari metabolisme karbohidrat. Metabolisme lemak adalah proses di mana asam lemak akan dicerna kemudian dipecahkan untuk menghasilkan energi atau disimpan di dalam tubuh sebagai cadangan energi. Proses metabolisme lemak terjadi dalam usus dan dibantu oleh enzim lipase yang terkandung di dalam usus, sedangkan metabolisme karbohidrat adalah senyawa-senyawa gula dalam bentuk fruktosa, glukosa, monosakarida, dan manosa. Senyawa-senyawa ini kemudian akan diabsorpsi melalui dinding usus dan akan terbawa oleh hati oleh darah. Pilih salah satu penyakit terkait gangguan metabolisme lipid, jelaskan penyakit tersebut dan timbulnya penyakit, cara mengatasinya,
tindakan preventif dan kuratif. Jelaskan kenapa usaha tersebut bisa atasi penyakit yang timbul. Penyakit yang terkait dengan metabolisme lipid, yaitu penyakit Tay-Sachs. Penyakit Tay-Sachs adalah gangguan metabolisme lipid yang merupakan penyakit keturunan langka. Kondisi ini menyebabkan banyak zat berlemak menumpuk dalam otak. Penumpukan ini dapat menghancurkan sel-sel saraf sehingga menyebabkan masalah pada pengidapnya. Secara fisik dan mental, bayi dengan penyakit Tay-Sachs akan tampak normal selama beberapa bulan pertama, namun seiring berjalannya waktu, kemampuan fisik dan mentalnya akan mengalami penurunan. Gejala penyakit Tay-Sachs diantaranya anak menjadi buta dan tuli, kehilangan kemampuan menelan, otot mulai terkikis, muncul kelumpuhan. Penyebab penyakit Tay-Sachs adalah mutasi gen. Saat kedua orang tua memiliki gen tersebut, maka ada 25% kemungkinan anak akan mengalami kelainan metabolisme lipid ini. Hingga saat ini, penyakit Tay-Sachs belum ada obatnya. Beberapa jenis obat dan asupan nutrisi yang baik mungkin dapat membantu meringankan beberapa gejala. Berikut daftar pustaka. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.